Saya tidak ada niat seperti yang didakwakan kepada saya. Kuat Ma'ruf bukan sopir biasa, punya pengaruh kuat, berani perintah ajudan Ferdy Sambo. Soal peran dan pekerjaan Kuat Ma'ruf di keluarga Ferdy Sambo selalu ramai dibicarakan. Dalam sidang kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022, Majelis Hakim sampai heran. Hakim anggota Morgan Simanjuntak mengatakan Kuat Ma'ruf pengaruhnya luar biasa. Dia bahkan bisa menyuruh-nyuruh ajudan Ferdy Sambo yang notabene anggota polisi. Fakta mengenai Kuat Ma'ruf juga terungkap saat pemeriksaan saksi asisten rumah tangga Art Susi. Berikut fakta-fakta yang menjelaskan Kuat Ma'ruf bukan sopir biasa dikutip dari Tribun News. Kuatnya pengaruh Kuat Ma'ruf terungkap ketika majelis hakim bertanya pada Susi terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Susi menceritakan peristiwa yang terjadi di rumah Sambo pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Saat itu, menurutnya, ada peristiwa Brigadir J hendak mengangkat tubuh Putri Chandrawati tapi dilarang oleh Kuat Ma'ruf. Susi menjelaskan, Kuat Ma'ruf saat itu meminta tolong padanya untuk mengangkat Putri Chandrawati yang tengah istirahat di sofa. Brigadir J awalnya ingin mengangkat Putri Chandrawati untuk dipindahkan ke ruangan atas. Namun, Brigadir J tidak sempat mengangkat Putri Chandrawati karena dilarang Kuat Ma'ruf. Mendengar pernyataan tersebut, hakim pun merasa ada yang janggal. Hakim bertanya, kenapa si Kuat melarang? Padahal Kuat hanya seorang sopir. Susi juga mengungkapkan peristiwa Putri Chandrawati pada tanggal 7 Juli tahun 2022 di rumah Magelang. Susi mengatakan pada waktu itu ada insiden Putri Chandrawati terjatuh di kamar mandi yang berada di lantai 2 rumah. Ia mengaku disuruh Kuat Ma'ruf agar naik ke lantai atas untuk memeriksa Putri Chandrawati. Hakim kemudian bertanya soal pakaian apa yang digunakan Putri saat itu. Hal itu ditanyakan hakim karena Susi menyebut sempat menyentuh tubuh dan kaki Putri yang disebutnya terasa dingin saat tergeletak di kamar mandi. Susi menyebut Kuat Ma'ruf juga sempat memegang tubuh Putri Chandrawati untuk memastikan kondisi tubuh Putri. Namun hakim menaruh curiga, mengapa Kuat berani menyentuh tubuh Putri, padahal Kuat merupakan sopir. Nggak lama itu Om Joshua mau naik, tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Sopir kan? Siap. Sopir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan. Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Kenapa? Oh saya pegang kakinya dulu ya. Pada sidang yang digelar Rabu tanggal 2 November tahun 2022, Kuat Ma'ruf bercucuran air mata saat meminta maaf kepada keluarga Brigadir J. Ia menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ia sempat terbata-bata dan mengusap matanya yang mulai mengeluarkan air mata. Suara Kuat kemudian terdengar bergetar. Ia tampak terus menunduk, tidak menatap langsung ayah dan ibu Brigadir J yang ada di ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Joshua. Dan semoga almarhum Joshua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Kuat kemudian bersumpah demi Tuhan dia tidak memiliki niat ikut dalam rencana pembunuhan Brigadir J. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya. Karena demi Allah, saya tidak ada niat seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Kuat Ma'ruf adalah satu dari 5 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Kelimanya didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 KUHP. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara tersebut.
Sambo didakwa melanggar pasal 49 Jo pasal 33 subsidiar pasal 48 Jo pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau diancam dengan pidana dalam pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.